Sekarang lagi hot-hotnya nih, demo buruh menuntut kenaikan upah 8-10% di tahun 2025. Wajar nggak sih? Kalau kita perhatikan perkembangan upah minimum dari tahun 2022 sampai 2024, upah minimum di sebagian provinsi sebenarnya sudah naik lebih dari 10%. Tapi kalau kita mempertimbangkan inflasi yang terjadi pada periode yang sama, maka kenaikan upah minimum yang diterima oleh buruh itu akan menjadi semakin kecil. Dan anehnya, di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua Barat, buruh sama sekali tidak menikmati kenaikan upah minimum karena inflasi yang terjadi di keempat provinsi ini ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan dari upah minimum yang sudah ditetapkan. Padahal dari formula penghitungan upah minimum yang ada pada PP 51 tahun 2023, kenaikan upah minimum seharusnya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi. Keanehan ini bisa terjadi karena formula penghitungan upah minimum pada PP 51 tahun 2023 hanya mempertimbangkan inflasi yang terjadi pada waktu upah minimum itu ditetapkan, tetapi tidak mempertimbangkan pengurangan daya beli setelah upah minimum itu ditetapkan. Sebagai ilustrasi, pada gambar ini yang sebelah kiri, saya telah menghitung selisih pertumbuhan upah minimum tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan inflasi Januari 2022 sampai dengan Oktober 2023 untuk 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dan yang di sebelah kanan sama selisih antara pertumbuhan upah minimum dengan inflasi, tapi kali ini inflasinya adalah periode pada Januari 2022 sampai dengan Oktober 2024. Misalkan kita menggunakan cutting point sebesar 4% sebagai besaran yang dianggap bisa menjaga daya beli buruh. Pada gambar sebelah kiri masih ada 17 provinsi dengan selisih pertumbuhan upah minimum dengan inflasinya itu lebih besar daripada 4%. Akan tetapi setelah setahun berlalu, pada gambar sebelah kanan, hanya terdapat 6 provinsi dengan selisih pertumbuhan upah minimum dengan inflasinya itu lebih dari 4%. Hal ini mengindikasikan bahwa sejak ditetapkannya upah minimum sampai dengan akan ditetapkannya upah minimum kembali pada tahun berikutnya, daya beli buruh itu sudah berkurang. Jadi, kalau pemerintah mau menjaga kesejahteraan buruh, maka perkiraan inflasi yang akan terjadi ketika upah minimum itu akan ditetapkan sampai dengan akan ditetapkannya kembali harus menjadi salah satu komponen dalam penghitungan upah minimum di setiap provinsi. Dengan demikian, pengurangan daya beli yang terjadi selama kurun waktu sejak ditetapkan sampai akan ditetapkannya kembali upah minimum itu bisa dikurangi. Demikian yang bisa saya sampaikan dari telaah perkembangan upah dan inflasi yang ada di berbagai provinsi. Saya berharap formulasi penghitungan upah minimum yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah sudah mempertimbangkan inflasi yang terjadi sebelum upah minimum itu ditetapkan dan inflasi yang akan terjadi sampai upah minimum itu akan ditetapkan kembali.